Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang bergabung di Indonesia, di Australia, dan di seluruh dunia. Terima kasih telah hadir di acara kita hari ini. Kami yang berada di Australia menyampaikan hormat kami bagi penghuni asli tanah Australia dan juga mengucapkan penghargaan kami bagi para pemimpin terdahulu, masa kini, dan masa mendatang. Selamat datang teman-teman di acara peluncuran buku Democracy in Indonesia From Stagnation to Regression. Kenalkan, nama saya Tom Power. Saya bekerja di Departemen Kajian Indonesia di The University of Sydney. Dan saya ini salah satu editor buku ini bersama sahabat saya Dr. Eve Warburton dari Asia Research Institute di National University of Singapore. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada The Australian National University dan terutama kepada the ANU Indonesia Project yang menyelenggarakan acara kita hari ini dan juga menyelenggarakan konferensi Indonesia Update tahun 2019 yang merupakan landasan untuk buku ini. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada the Institute of Southeast Asian Studies in Singapore sebagai penerbit buku ini. Hari ini adalah hari kedua acara peluncuran buku kami, berbeda sedikit dengan hari pertama pada hari Rabu kemarin, karena hari ini kita gunakan bahasa Indonesia saja, jadi semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di Indonesia. Tetapi saya juga yakin bahwa diskusi kita hari ini akan sama-sama menarik dan bermanfaat bagi teman-teman. Apalagi karena para pembicara kita yang turut hadir hari ini. Ada 6 pembicara yang ikut serta dalam diskusi kita. Di antaranya ada 5 kontributor terhadap buku kita. Pertama, Dr. Ken Setiawan, seorang dosen kajian Asia dan Indonesia dari The University of Melbourne. Kedua, ada 2 peneliti dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Parmadina, yaitu Irsyad Rafsadi dan Dia Ayu Kartika atau Mas Irsyad dan Mbak Kathy. Dan sebetulnya sejak beberapa bulan lalu, kalau tidak salah, Mbak Kathy itu telah bekerja di Institute for Policy Analysis of Conflict. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Mbak Kathy karena jabatan barunya di situ ya. Ketiga, Dr. Puspa Delima Amri dari Sonoma State University di California. Kalau di California nampaknya sudah agak malam, jadi kami sangat berterima kasih kepada Mbak Puspa yang bisa hadir. Dan yang keempat, Dr. Burhanuddin Muhtadi, seorang akademisi, pollster, dan pakar politik ternama di Indonesia. Saya yakin teman-teman di sini sudah kenal dengan Mas Burhan. Jabatannya cukup banyak, termasuk menjadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, serta menjadi dosen FISIP di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan kami juga sangat bangga dan bahagia karena turut hadir hari ini ada Bung Haris Azhar, seorang advokat, aktivis, dan intelektual ternama di Indonesia. Bung Haris adalah mantan koordinator Kontras dan juga pendiri Yayasan Lokataru. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bung Haris yang nanti akan mendiskusikan dan menyampaikan pendapat beliau tentang buku kami. Jadi pembicara pertama hari ini adalah Dr. Ken Setiawan. Bab yang ditulis oleh Ken berjudul A State of Surveillance, Freedom of Expression Under the Jokowi Presidency. Dan bab ini membahas tentang masalah kebebasan berekspresi, yaitu merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penurunan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Saya mohon para peserta itu tunggu dulu, nanti setelah para pembicara telah menyampaikan pendapatnya, dan menyampaikan hasil atau temuan penelitiannya, kita akan mengadakan acara tanya-jawab, dan pertanyaannya bisa ditulis di forum ya, di chat. Jadi nanti setelah semua pembicara telah selesai, kita akan mengadakan acara itu. Jadi saya mempersilakan Mbak Ken untuk mulai pembahasan kita hari ini. Silakan. Terima kasih Mas Tom. Dan selamat pagi atau siang atau sore atau malam ya, tergantung di mana teman-teman semuanya berada.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tom dan juga kepada Eve yang mengundang saya untuk terlibat dalam proyek ini. Dan selamat kepada keduanya atas bukunya yang dengan sangat kritis mendiskusikan kualitas demokrasi di Indonesia sekarang ini dari banyak perspektif yang sangat beragam dan menurut saya juga memberikan kontribusi yang luar biasa kepada pengetahuan kita semua tentang politik Indonesia. Nah, tulisan seperti sudah dikatakan sama Tom, tulisan saya dalam buku ini menyangkut hak atas kebebasan berekspresi dan analisisnya terletak dalam pemerintahan Jokowi dan khususnya periode pertama. Awal-awal dalam periode ini ada beberapa perkembangan yang sepertinya memang menandai perbaikan dalam kondisi hak asasi manusia pada umumnya ya, dan juga terutama dalam konteks kebebasan berekspresi. Antara lain pada tahun 2015, pemerintah mengakhiri pembatasan akses ke Papua untuk wartawan asing dan juga mengumumkan bahwa hukuman untuk pencemaran nama baik di UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE akan diturunkan. Lagi pula pada pidato kenegaraan tahun 2015, Presiden Jokowi menggarisbawahi komitmennya terhadap hak asasi manusia, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan pelanggaran di Papua. Namun, kenyataannya dalam periode ini, pemerintahan Jokowi tidak mampu melaksanakan agenda HAM yang lebih progresif. Contohnya ya, jadi beberapa contoh saja, walaupun memang hukuman pencemaran nama baik dalam UU ITE diturunkan, makin undang-undang itu sendiri malah makin banyak digunakan. Bahkan definisi pencemaran nama baik diperluas, dan antara lain undang-undang ini digunakan untuk memblokir berbagai situs web dengan alasan keamanan dan kadang-kadang juga aspek keamanan itu tidak jelas. Salah satu contoh lainnya, dan tentu saja karena banyak yang hadir pada saat ini memang sangat-sangat tahu soal Indonesia ya, jadi ini pasti tidak akan bukan merupakan sebuah kejutan. Tetapi salah satu contoh lainnya itu adalah pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Dan melalui Perpu ini, pemerintah sebenarnya kan tujuannya itu untuk membubarkan Hizbut Tahrir. Walaupun begitu, Perpunya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi lainnya yang dianggap melawan Pancasila. Jadi ini definisinya kan sangat luas dan dan juga ada resikonya bahwa Perpunya akan disalahgunakan. Yang lebih mengkhawatirkan juga, apalagi dari perspektif hukum, itu adalah terhapusnya mekanisme peradilan dalam proses ini. Ini sebenarnya sekedar menggambarkan kondisi umum saja atau garis besar ya, terkait dengan kebebasan berekspresi. Dalam artikel saya di buku ini, saya mendekati isu kebebasan berekspresi melalui beberapa studi kasus terkait dengan kebebasan pers, kebebasan akademis, kelompok minoritas, dan oposisi politik. Tetapi yang saya mau angkat dalam waktu yang singkat ini, itu tekanan terhadap berbagai kelompok minoritas, Minoritas dalam hal ini juga sangat beragam ya, misalnya tekanan terhadap penyintas pelanggaran HAM masa lalu dan aktivis dan akademisi yang bergerak dalam isu ini. Yang paling menonjol itu adalah pembubaran berbagai acara terkait dengan pembunuhan massal 65, begitu juga penyitaan buku yang dianggap mengandung ideologi kiri. Bukan hanya aparat negara yang terlibat dalam kejadian ini, tetapi juga ormas konservatif lainnya. Contoh lainnya adalah penggunaan undang-undang penodaan agama yang makin banyak digunakan terhadap kelompok minoritas, agama, dan etnis. Tentu saja kasusnya yang paling menonjol itu adalah kasusnya Basuki Cahayapurnama ya, tetapi undang-undang itu tidak hanya digunakan terhadap tokoh politik seperti BTP, tapi juga orang biasa, misalnya kasusnya Meliana. Minoritas seksual juga menghadapi banyak tantangan dan peningkatan kekerasan dan terhadap kelompok LGBT dan wacana publik itu memang sangat mengkhawatirkan, dan wacana publik itu sering juga digerakkan oleh pejabat pemerintah senior dan yang mengatakan bahwa LGBT adalah ancaman terhadap keamanan bangsa. Kasus-kasus seperti ini dengan jelas memperlihatkan makin buruknya polarisasi di dalam masyarakat dan dampak langsung terhadap ruang sosial dan politik untuk minoritas dan
perlindungan hak asasi manusia. Sekali lagi, dalam hal-hal seperti ini bukan hanya pihak negara yang terlibat atau yang bertanggung jawab, seringkali juga ada kelompok masyarakat lainnya. Ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat itu tidak semuanya, tentu saja tidak semua liberal atau mendukung norma-norma liberal. Dan menurut saya justru terbelitnya aktor-aktor ini mempengaruhi pelanggaran kebebasan individu yang terus-menerus. Tentu saja pertanyaan yang muncul itu mengapa kebebasan berekspresi makin lama makin kurang? Mengapa ini menonjol pada saat ini? Dalam tulisan saya membedakan 3 faktor atau alasan baik terkait dengan struktur negara dan masyarakat maupun yang terkait dengan peran pemimpin politik. Walaupun saya membicarakannya secara terpisah, tentu saja faktor ini saling terkait dan juga saling memperkuat. Jadi pertama, itu adalah sifat dari transisi politik Indonesia. Tentu saja sesudah tumbangnya rezim Orde Baru, ada banyak kemajuan dalam bidang hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya untuk kebebasan berekspresi. Walaupun begitu, perlu diakui bahwa kemajuan ini juga dari dulu sudah dilawan dengan keras. Dan perlawanan ini terjadi karena proses demokratisasi memang sangat dipengaruhi oleh aktor Orde Baru dan aktor pengaruh kelompok kepentingan lainnya. Dan keberadaan aktor ini dalam sistem politik Indonesia sampai sekarang itu memang menjadi masalah yang besar. Artinya dukungan politik untuk norma liberal, termasuk untuk berekspresi itu, dan untuk menyampaikan pendapat tentang berbagai isu di muka umum, memang cukup rendah. Faktor kedua terkait dengan masyarakat. Banyak pengamat politik telah menunjukkan konservatisme politik dan agama terus meningkat di masyarakat. Misalnya, menurut survei Asian Barometer, masyarakat Indonesia memang sangat mendukung pemilihan umum yang jujur dan adil, tapi kurang mendukung beberapa hak individu lainnya, ya. Misalnya hak untuk mengekspresikan pendapat politik dan hak untuk memprotes. Nah, konservatisme sosial ini merupakan tantangan besar dalam perjuangan hak asasi manusia pada umumnya dan memang juga merupakan salah satu mungkin PR untuk kita semua, ya. Faktor ketiga adalah peran pemimpin politik sendiri. Sepanjang kepresidenannya, sebenarnya minat Jokowi terhadap isu hak asasi manusia, terutama di bidang hak sipil dan politik, kurang. Pernah dikemukakan oleh Eve Warburton bahwa agenda politik Jokowi mengutamakan isu ekonomi, termasuk isu infrastruktur, deregulasi, dan sebagainya. Konsekuensinya, isu yang di luar itu memang mendapatkan kurang perhatian. Dan ini diperkuat lagi akibat penyerapan kelompok kepentingan politik yang konservatif di dalam pemerintahan. Nah, ini sudah banyak dibicarakan, ya, dibutuhkan oleh Jokowi sendiri untuk memperkuatkan posisinya. Dan memang juga dianggap sangat penting untuk mengamankan atau menjaminkan kestabilan masyarakat, dan sekali lagi ini untuk mendukung perkembangan ekonomi. Sebagai catatan penutup, karena sepertinya waktu saya sudah habis, walaupun menurut saya perkembangan yang dibicarakan sebenarnya tidak langsung membahayakan demokrasi elektoral di Indonesia, yang terancam itu adalah kualitas demokrasi dan terutama posisi hak sipil dan politik di dalam sistem itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ken atas penjelasannya. Ini memang sesuatu yang menurut kita semua sangat-sangat penting dalam keadaan demokrasi Indonesia pada saat ini. Pembicara kedua dan ketiga kita hari ini adalah peneliti yang ya dulunya adalah peneliti dari Pusat Paramadina, yaitu Mas Irsyad yang masih sampai sekarang ini di Pusat Paramadina, dan juga Mbak Kathy. Mereka akan membicarakan tentang bab mereka yang ditulis bersama Siswo Mulyartono dengan judul Rumah Identity and Violence in Contemporary Indonesia, Evidence from Elections in West Kalimantan. Sekali lagi dipersilakan untuk mulai pembahasannya. Silakan.
Baik, terima kasih Tom atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di diskusi pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya, Diayu Kartika, dan nantinya juga ada Kak Irsyad, akan sedikit menceritakan bab kami mengenai rumor identitas dan kekerasan pemilu dengan studi kasus Pilkada Gubernur Kalimantan Barat 2018 ya. Nah, di bab ini sebenarnya kami menunjukkan kapan dan bagaimana rumor itu bisa mengarah ke mobilisasi kekerasan, kapan bisa diredam, dan apa maknanya bagi demokrasi di daerah tersebut. Tetapi karena waktunya terbatas, mungkin kami akan mendiskusikan dua hal saja. Yang pertama itu jenis rumor apa saja yang beredar, dan yang kedua nanti yang akan dijelaskan oleh Kak Irsyad itu terkait dampak dari rumor dalam pemilu ini bagi demokrasi di sana. Mungkin sebagai konteksnya dulu, Pilgub Kalbar 2018 saat itu memang sudah diprediksi akan berlangsung sengit dan kompetitif. Suasananya agak mirip begitu dengan Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017 setahun sebelumnya, yang waktu itu mungkin pertikaiannya framingnya lebih banyak antara kubu Muslim pribumi melawan Kristen Cina gitu, yang ya kita semua tahu itu Ahok gitu. Sementara di Kalimantan Barat, pertarungannya itu dibingkai antara kubu Muslim Melayu melawan Kristen Dayak. Sejumlah lembaga pada saat itu sebenarnya sudah punya prediksi gitu, bahwa ini potensi kekerasannya tinggi. Gitu. Pada saat itu Bawaslu di laporan indeks kerawanan pemilunya sudah menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang paling rawan bersama Maluku dan Papua. IPEC juga waktu itu mengeluarkan dua laporan setahu saya terkait potensi kekerasan dengan menyoroti maraknya hoax yang beredar dan penyalahgunaan politik identitas dengan latar belakang konflik antar etnis yang cukup panjang di Kalimantan Barat. Nah, dalam penelitian ini kami sendiri menggunakan rumor, bukan hoax atau hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, karena kami anggap ini lebih umum dan bisa menginclude atau memasukkan hal-hal yang berupa misinformasi dan disinformasi. Nah, misinformasi sendiri itu informasi yang secara keliru itu dipahami dan secara tidak sengaja disebar atau dipahaminya secara keliru begitu. Sementara kalau disinformasi itu memang ada upaya untuk mengkonstruksi itu untuk tujuan manipulasi tertentu. Nah, karena ini lebih berbentuk motif, jadi kami mengincludekan saja dan menganggapnya sebagai rumor. Baik rumor yang beredar di sosial media maupun rumor yang ada secara offline, dari mulut ke mulut, melalui mungkin pengajian atau spanduk atau sebagainya gitu. Nah, semasa kampanye di Pilkada Gubernur Kalimantan Barat pada saat itu, rumor yang beredar seringkali berbentuk pelintiran kebencian yang mempertajam polarisasi. Jadi, selain maraknya ujaran kebencian yang diproduksi, juga ada pihak-pihak tertentu yang semacam memutuskan untuk merasa tertinggung akan suatu rumor, dan mungkin mengabaikan rumor yang lain gitu, dalam upaya untuk mencapai tujuan politik tertentu. Nah, ini semua dilakukan sebenarnya oleh kedua kubu, baik kubu Melayu maupun kubu Dayak. Di kubu Melayu, narasi yang digunakan adalah bahwa Muslim itu wajib memilih pemimpin Muslim dan mereka juga membangkitkan kebencian kepada pihak lawan dengan isu penodaan agama. Sementara di kubu Dayak, yang ada tuh mereka semakin memperkuat identitas Dayak mereka, dan juga menebarkan ketakutan kepada kaum Muslim yang dianggap atau digambarkan itu sebagai teroris dan penjajah. Nah, itu semasa kampanye narasinya demikian, dan ketika pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara, rumor yang beredar agak sedikit berbeda. Jadi ini lebih banyak berisi hasutan dan desas-desus yang semakin menimbulkan kekacauan. Di komunitas Dayak, berdasarkan hitung cepat atau quick count pada saat itu mereka adalah sebenarnya kalah gitu secara jumlah, ada kabar bahwa orang Muslim merayakan kemenangan sambil mengolok-ngolok orang Dayak. Sementara di komunitas Melayu, isunya itu orang Dayak sudah menandai rumah-rumah orang Muslim dengan darah babi dan mereka siap berperang. Nah, ini sempat membuat kekacauan, ada kerusuhan di beberapa tempat, ada aksi sweeping di beberapa daerah, bahkan komunitas Melayu juga ada yang akhirnya mengungsi gitu karena merasa dirinya terancam.
Untungnya secara konflik tensi yang sudah tinggi ini bisa diredam, tidak ada korban jiwa, tetapi punya dampak yang cukup besar bagi kualitas demokrasi khususnya di Kalimantan Barat. Nah, ini akan saya serahkan ke Kak Irsyad untuk menjelaskan. Silahkan, Kak. Terima kasih, Kathy. Jadi memang betul ya, dampak dari penggunaan rumor dalam pemilu ini jauh lebih panjang, apalagi selama 3 tahun terakhir ini, hajatan pemilu itu berlangsung secara berturut-turut di Kalbar ya. Kita tahu situasi di Kalbar kembali memanas pasca Pilpres 2019 lalu. Sampai-sampai ada pos polisi yang dibakar segala gitu ya. Grup-grup Facebook yang menebar kebencian masih ada hingga kini dan terus bertransformasi. Jadi kalau Pilkada serentak tahun 2020 ini jadi dilaksanakan, ada 7 kabupaten kota di Kalbar yang akan menyelenggarakan, dan ini juga nanti bisa jadi sorotan. Kami setidaknya punya 3 catatan mengenai bagaimana rumor dan penyalahgunaan teknologi ini bisa berdampak buruk terhadap kesehatan demokrasi setempat. Pertama, meski mungkin rumor itu bukan sesuatu yang baru, apalagi di wilayah-wilayah konflik, pasca konflik, tapi perkembangan teknologi baru itu jelas telah mempercepat dan memperparah penyebaran dan dampaknya. Di Kalimantan Barat, ketegangan antar etnis yang dulu pecah ketika Orde Baru tumbang itu rupanya tidak hilang seiring proses demokratisasi, tapi justru sebaliknya ya. Identitas etnis, identitas agama itu menjadi ciri utama dalam banyak kampanye dan koalisi-koalisi yang dibentuk. Kedua, respon pemerintah sejauh ini juga lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada menyelesaikan masalah ya. Kepolisian itu sibuk mengurusi mereka yang saling melaporkan lawan politiknya. Sepanjang Pilgub itu Polda Kalbar memproses 8 kasus UU ITE dan mempidanakan sejumlah pendukung dari kedua kubu. Dan pasal yang digunakan itu umumnya adalah pencemaran nama baik dan penodaan agama. Sementara pihak-pihak yang sengaja memanipulasi atau mengintimidasi itu misalnya lebih banyak tidak tersentuh. Nah, catatan kami yang ketiga juga adalah rumor itu berdampak buruk karena penyalahgunaannya rasa-rasanya ini makin rutin dan makin luas gitu, sehingga menimbulkan kebingungan dan mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya ya. Ya misalnya tidak hanya digunakan dalam pemilu untuk meraup suara, tapi juga setelahnya. Pihak yang kalah bisa menggunakan rumor dan memobilisasi kekerasan untuk misalnya menunjukkan dominasi atau memperkuat bargaining di hadapan pihak yang menang. Sementara pihak yang menang juga menggunakan rumor untuk menekan kritik, memanipulasi opini, dan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu kebijakan yang penting. Ya, kita umumnya memang sudah memahami ya bahwa media sosial dan teknologi baru ini seperti pedang bermata dua ya. Dalam kasus Kalimantan sendiri, ya, dia bisa disalahgunakan untuk menyebarkan rumor, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengklarifikasi dan menurunkan ketegangan. Meski kita tidak bisa naif juga bahwa belakangan penyalahgunaannya itu jauh lebih luas. Rumor menyebar lebih pesat daripada upaya-upaya kita untuk mengklarifikasinya. Dan ini juga kecenderungan yang kita lihat di banyak tempat lain kan. Beberapa tahun lalu misalnya media sosial dianggap membawa harapan mendorong demokratisasi misalnya di Timur Tengah. Tapi belakangan media sosial juga makin terasa membawa ancaman bagi demokrasi seperti yang kita lihat di Amerika Serikat, di Inggris, dan banyak negara maju lainnya. Dia tidak lagi hanya sebatas alat yang netral dan hanya tunduk pada penggunanya, tapi juga sudah sampai pada tahap punya kemampuan dan kecerdasan sendiri yang bisa memanfaatkan dan mempengaruhi penggunanya itu secara efektif. Jadi karena itu intervensi dan regulasi di bidang teknologi memang akan sangat diperlukan. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari situasi ini, tapi pasti langkah itu saja tidak akan cukup. Pelajaran dari Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pengaruh rumor online juga tergantung pada banyak faktor lain di tataran offline ya. Karena itu di wilayah-wilayah pasca konflik khususnya, yang tak kalah penting untuk juga dilakukan adalah upaya-upaya resolusi konflik dan peace building yang lebih terfokus, lebih didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk penguatan peranata demokrasi lokal, penguatan hubungan antar etnis, dan juga penguatan ketahanan masyarakat terhadap hasutan-hasutan kebencian. Kami cukupkan di sini mungkin, dan semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Kembali ke Tom. Terima kasih banyak Mas Irsyad dan Mbak Kathy atas pembahasannya. Ini adalah contoh teladan dari para peneliti muda di Indonesia yang pasti karirnya itu menurut saya cerah dan terang sekali. Baik, sekarang kita lanjut ke
pembicara ketiga kita, yaitu Mbak Puspa. Mbak Puspa akan membahas tentang bab yang ditulis bersama Muhammad Pasha tentang The Economic Dimensions of Indonesia's Democratic Quality, a Subnational Approach. Antara lain, bab ini menyoroti Indonesian Democracy Index yang digunakan pemerintah Indonesia sendiri untuk mengukur kualitas demokrasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan Mbak Puspa sedang mengerjakan beberapa proyek tentang hubungan antara perkembangan di bidang politik dan kebijakan di bidang ekonomi dan lingkungan. Mbak Puspa, dipersilakan untuk mulai presentasinya. Mohon, Kang Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara Book Discussion. Tahun lalu ketika menerima undangan dari Mas Tom dan juga Mbak Eve untuk mengisi acara di Indonesia Update dengan tema Democratic Assessment di Indonesia, saya antusias karena dulu waktu ambil kuliah S3, kelas Comparative Political Economy, salah satu mata kuliah favorit saya. Di kelas ini, saya belajar ada banyak studi lintas negara tentang kenapa suatu negara itu bisa bertransisi ke demokrasi. Dan garis besar dari studi ini adalah pembangunan ekonomi itu identik dengan demokratisasi. Selain itu, agar demokrasi bisa resilient, juga diperlukan consistent economic growth and also an equal distribution of income. Nah, studi antara hubungan antara demokrasi dan ekonomi di lintas negara sudah banyak, tetapi belum terlalu mendalam di Indonesia. Oleh karena itu, saya dan rekan saya Muhammad Pasha menganalisa apakah ada korelasi antara faktor-faktor pembangunan ekonomi seperti GDP per kapita, tingkat pengangguran, indeks Gini, dan skor demokrasi di tingkat provinsi selama 1 dekade terakhir. By the way, kalau ada yang mengikuti book launch 2 hari yang lalu, kami mendapat kesempatan dari Pak Laude Syarif, hormatan untuk ditampilkan fotonya. Tapi rekan saya, Pasha, nggak ada tuh fotonya, jadi kalau ada yang penasaran nih dia, teman saya, Pasha. Baik. Kembali ke laptop, jawabannya iya, beberapa. Ada sedikit temuan bahwa ada hubungan positif antara kondisi ekonomi yang baik dan skor demokrasi. Tetapi, dalam topik kali ini, saya justru ingin membahas tentang Indeks Demokrasi Indonesia. Alasannya, well, ID ini, seperti yang terlihat di headline surat kabar yang saya tampilkan di sini, adalah cukup penting ya, kayaknya punya high profile, karena satu, ide ini digunakan sebagai input untuk membuat kebijakan di tingkat nasional. Bahkan di RPJMN ada target pencapaian skor tertentu di tingkat nasional. Selain itu, ide ini dirilis ala ranking competitiveness, ranking demokrasi. Sehingga skor yang tinggi merupakan suatu kebanggaan bagi provinsi yang kontennya tinggi, sebaliknya yang mendapatkan nilai kurang baik, antusias untuk memberikan alasan kenapa kurang baik. Oke, karena mungkin banyak audiens atau ada audiens yang belum tahu ID itu apa, saya mau mulai dengan menjelaskan what is ID. Oke, ID ini adalah sebuah indeks antara nilai 0 dan 100, 80 ke atas dianggap baik, 60 sampai 80 dianggap sedang, yang merupakan rata-rata tertimbang dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi atau institusi demokrasi. ID ini disusun oleh 2 hal. Satu, tim ahli yang dikoordinasi Bappenas menyusun konsep, memilih indikator, menentukan bobot. Lalu yang kedua, BPS, terutama BPS provinsi, bertugas untuk data collection. Setelah data diangkat, terjadi post-index verification melalui focus group discussion serta expert interview. Sumber dari indikator ID ini 2 dan dianggap objektif. 1, surat kabar di tingkat provinsi, 1 surat kabar di tingkat provinsi maksudnya. Dan yang kedua adalah dokumen-dokumen peraturan resmi dari tingkat pemerintah daerah. Oke, saya beri contoh mengenai prosesnya sedikit. Jadi, petugas BPS di tingkat provinsi itu melakukan penyisiran terhadap surat kabar dan juga dokumen-dokumen resmi. Kalau untuk aspek-aspek kebebasan sipil, dilakukan pencarian apakah ada perilaku aparat pemerintah atau sesama masyarakat yang mengancam hak-hak kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta kebebasan berekspresi. Salah satu contoh yang dapat ponten merah di aspek kebebasan sipil adalah di Aceh, karena ada
PNS, pegawai negeri sipil Aceh, yang menyuarakan pendapat berbeda dengan atasannya, lalu kemudian PNS ini dimutasikan ke daerah yang terpencil. Untuk indikator yang kedua, hak politik, juga prosesnya sama, penelusuran dokumen, penelusuran surat kabar, tetapi berfokus kepada dua hal, yaitu hak memilih dan dipilih, serta hak untuk berpartisipasi dalam politik. Contoh yang dapat konten merah adalah DKI Jakarta di tahun 2016. Ketika itu di 2016, skor Jakarta secara keseluruhan turun dari 83 menjadi 67 karena ada demonstrasi menjelang pilkada yang berakhir dengan kekerasan. Jadi di indikator ini, kalau ada demo yang banyak, semakin banyak demo yang ada itu berakhir dengan kekerasan, dianggap skornya jelek. Yang ketiga adalah kelembagaan demokrasi, dan fokus indikatornya di sini adalah pemilu yang free and fair, sistem peradilan daerah yang independen, serta kualitas parpol di tingkat provinsi. Nah, mengukur denyut nadi demokrasi ini suatu hal yang penting, dan bukan effort yang mudah ya. Jadi saya memberikan apresiasi kepada BPS atas serta semua lembaga yang terlibat for their achievement. Tetapi sebagai social scientist, sebagai ekonom, saya selalu skeptis terhadap data apapun yang akan saya gunakan. Oleh karena itu, saya boleh catat beberapa red flag, dengan tentunya hal-hal yang saya angkat di sini adalah harapan saya bahwa mungkin kita semua bisa memperbaikinya, menjadikan PR untuk bagaimana caranya bisa mengukur demokrasi dengan cara yang lebih valid dan reliable. Yang pertama, apakah indikator-indikator yang dipilih untuk menangkap konsep dan teori sudah tepat? Saya rasa ada beberapa catatannya, misalnya peran partai politik. Dianggap baik bila banyak aktivitas kaderisasi parpol di tingkat provinsi. Tapi kegiatan kaderisasi ini kan sifatnya musiman, tentu akan lebih banyak kalau lagi ada pemilu, dan kalau nggak ada pemilu turun. Jadi kami rasa kurang ideal. Contoh lain yang kami angkat adalah free and fair election itu dianggap free and fair kalau tidak ada laporan kecurangan baik di surat kabar maupun di tingkat KPUD di berita acara. Well, absence of reports of fraud doesn't actually mean that there's no fraud that occurred, right? Selain itu, sumber media untuk mencari pelanggaran ini hanya satu di tiap provinsi, dan di Jakarta itu yang koran yang digunakan setahu saya adalah Warta Kota. Oke. Poin yang kedua, narasi yang ada di expert assessment, saya rasa agak kurang cocok dengan skor kuantitatif ID. Oke, menurut expert assessment, elektoral demokrasi kita, komponen elektoral demokrasi kita justru secara komparatif lebih baik dibandingkan hak-hak sipil. Tetapi di skor ID seperti yang saya sampaikan di sini, justru sebaliknya. Bahkan seringkali para organizer dari indikator ini melaporkan rata-rata nasional. Apakah rasanya sudah tepat untuk mengagregasikan skor provinsi ke tingkat nasional bila yang diteliti adalah sebenarnya justru skor-skor atau pelanggaran yang terjadi di tingkat provinsi. Okay. Tentunya ada beberapa power di central government yang hanya ada di situ dan tidak akan tercermin di. Selain itu, yang terakhir yang saya mau raise adalah ada beberapa isu-isu metodologi yang kayaknya agak-agak red flag juga. Salah satu diantaranya, siapakah yang menghadiri focus group discussion? Sedangkan focus group discussion ini kan tujuannya memverifikasi data. Tapi banyakan yang hadir adalah pejabat staf dari pemerintah daerah. Yang tentunya kita harus catat bahwa ada sedikit konflik of interest. Pemerintah daerah pastinya ingin agar skornya baik. Oleh karena itu, menurut kami, ini suatu catatan bagi civil society di Indonesia, bahwa mengukur denyut nadi demokrasi itu penting, tetapi harus kita pikirkan kembali bagaimana agar skor yang terdapat itu betul-betul mencerminkan kondisi di lapangan. Mungkin lebih baik juga di daerah tingkat 2 instead of di tingkat provinsi. Oke, baik. Dengan demikian, saya tutup aja. Terima kasih Mas Tom atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Puspa atas penjelasannya tentang bab Mbak Puspa dan juga Mas Muhammad Pasha. Analisa yang dikembangkan dalam babnya Mbak
Puspa menurut saya itu sangat tajam, dan tentu saja kami berharap ini bisa menjadi masukan yang berharga bagi para perancang kebijakan ke depan. Sekarang kami lanjut ke pembicara keempat kita hari ini, yaitu Mas Burhanuddin Muhtadi. Beberapa bulan lalu, Mas Burhan telah menerbitkan buku berjudul Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu, yang merupakan kajian yang paling komprehensif tentang fenomena pembelian suara di pemilu Indonesia. Dan hari ini, Mas Burhan akan membahas tentang babnya berjudul Electoral Losers, Democratic Support, and Authoritarian Nostalgia. Mas Burhan, dipersilakan. Oke, terima kasih Tom for your generous introduction. Terima kasih juga atas kepercayaan Tom dan Eve mengajak saya untuk terlibat dalam proyek tulisan buku Regresi in Indonesia ini. Saya akan fokus pada dua hal, karena banyak hal yang saya bahas di book chapter saya. Tentu tidak cukup waktu 10 menit yang tersedia, karenanya dua hal yang ingin saya kembangkan dalam presentasi pendek ini, yaitu satu, dukungan terhadap demokrasi itu tergantung oleh hasil pemilu. Kemudian yang kedua, penurunan democratic support pasca pemilu presiden 2019. Nah, saya ingin memulai presentasi saya dengan melakukan semacam eksplorasi literatur di akademik. Ya. Pertama, stabilitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sikap pemenang dalam pemilu, tapi juga lebih banyak tergantung oleh respon pihak yang kalah. Jadi jika pendukung calon yang kalah tidak bisa menerima hasil pemilu, kemudian kecewa terhadap proses demokrasi, and then fail to subscribe to democracy as the only game in town, maka kondisi tersebut bisa menggiring pada dekonsolidasi demokrasi. Nah, kondisi ini makin memperburuk jika terjadi kekerasan, kemudian kampanye terbuka untuk kembali ke masa otoritarianisme. Nah, dengan kata lain, demokrasi terkonsolidasi jika pihak yang kalah dalam pemilu itu mendukung demokrasi tetap, ya, dan juga tetap menerima hasil pemilu sebagai mekanisme untuk merebut kekuasaan pada pemilu berikutnya. Nah, dalam studi ini saya bandingkan dukungan terhadap demokrasi di antara para pendukung calon yang kalah maupun yang menang sejak Pilpres pertama kali digelar tahun 2004, tahun 2009, 2014, dan 2019. Jadi boleh dikatakan apa yang coba saya lakukan itu bagian dari ikhtiar intelektual yang pertama dilakukan di Indonesia. Nah, dalam studi ini saya bagi dukungan terhadap demokrasi menjadi dua. Satu, kepuasan atau evaluasi terhadap praktek demokrasi yang berjalan, itu yang disebut istilah democratic satisfaction. Yang kedua, dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem. Nah, secara analitik, pemisahan dimensi dukungan demokrasi ini penting, karena warga bisa jadi kecewa terhadap bagaimana proses demokrasi berjalan, tapi mereka bisa jadi tetap komit terhadap demokrasi as the best form of government. Nah, untuk menguji itu, saya manfaatkan data survei, baik pre maupun post-election survei, yang dimiliki oleh indikator, kemudian lembaga survei Indonesia, saya sebutkan lengkap singkatannya karena ada LSI yang lain, dan satu lagi adalah SMRC. Jadi hasilnya, Anda bisa cek di book chapter saya, secara umum, kepuasan terhadap demokrasi memang fluktuatif over time. Tapi polanya, terutama di Pilpres 2004 dan 2009, orang cenderung puas setelah pemilu usai. Namun demikian, kalau kita zoom lebih jauh, terutama mereka yang mendukung capres yang kalah, maupun mereka yang mendukung capres yang menang, itu ada variasi. Pendukung capres yang kalah cenderung tidak puas terhadap demokrasi, sementara pendukung capres yang menang itu cenderung puas. 2004 misalnya, itu pendukung Mega itu cenderung puas sebelum pemilu selesai. Sementara pendukung SBY cenderung tidak puas. Tapi setelah pemilu menunjukkan SBY yang menang, pendukung SBY yang awalnya tidak puas jadi puas. Sebaliknya pendukung Mega yang awalnya puas terhadap demokrasi menjadi tidak puas. Nah, di Pilpres 2019, efek electoral loser ini makin melebar. Dan efeknya bukan sekedar ya, terkait dengan democratic satisfaction, tapi juga terkait dengan persepsi atas aspek-aspek demokrasi yang lain. Nah, saya punya tabel yang cukup lengkap di buku, tapi saya coba narasikan dalam penjelasan yang pendek. Ya. Jadi, saya punya hasil exit poll
survei yang dilakukan kepada responden pada pemilih yang barusan mencoblos di hari H pemilu dengan post-election survei setelah KPU atau MK menetapkan hasil pemilu. Terjadi perbedaan yang luar biasa. Di exit poll 2004, 2009, 2014, 2019, itu baik pendukung capres yang menang maupun kalah cenderung percaya bahwa pemilu itu jurdil. Ya. Nah ini misalnya di Pilpres 2019. Pendukung Prabowo waktu exit poll itu percaya 92% bahwa pemilu itu jurdil. Tapi setelah MK menetapkan bahwa pemenangnya itu adalah Jokowi, itu berubah. Yang puas awalnya, yang percaya awalnya 92%, kemudian setelah MK hanya 38% pendukung Prabowo yang masih yakin pemilu itu jurdil. Data SMRC juga menunjukkan hal yang sama, terutama kalau kita kaitkan dengan indikator kemunduran demokrasi. Jadi dibanding Pilpres 2009, Pilpres 2014, setelah Pilpres 2019, warga itu cenderung lebih takut bicara politik, lebih takut perlakuan aparat yang semena-mena, kemudian merasa bahwa kebebasan beragama dan berorganisasi juga makin menurun. Tapi kalau kita breakdown lebih jauh, siapa yang lebih takut? Ternyata ada perbedaan mendasar. Pendukung Jokowi 2019 cenderung merasa kehidupan demokrasi baik-baik saja. Sementara pendukung Prabowo merasa bahwa Indonesia demokrasinya makin gelap gulita. Intinya, ada gap antara electoral winners dan losers yang makin lebar di 2019 karena polarisasi yang sangat tajam antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Jadi ada pembelahan lama yang hidup kembali, yaitu antara kubu pluralis dan Islamis yang membuat narasi saling memecah belah, dan itu berakibat pada luka yang begitu dalam, bahkan jauh setelah pemilu selesai. Jadi analisis multivariat sudah saya sampaikan di buku, gitu ya. Jadi confirm, bivariat maupun analisis multivariat, terutama 2004, 2009, 2019, semakin orang kalau kalah capres yang didukungnya itu cenderung tidak puas terhadap demokrasi. Namun, sebagai penutup, ada hasil yang lebih bernuansa di temuan saya. Jadi tidak segelap gulita seperti yang kita bayangkan, gitu ya. Jadi kekalahan pemilu memang bisa meningkatkan ketidakpuasan terhadap proses demokrasi, meningkatkan distrust terhadap electoral integrity, kemudian meningkatkan perasaan terjadi erosi kebebasan sipil. Tapi kalau ditanya soal demokrasi sebagai sistem, itu ternyata tetap tinggi. Jadi kalau di survei-survei di negara lain menunjukkan kalau democratic satisfaction merosot, maka komitmen terhadap demokrasi sebagai sistem juga terkena dampaknya. Tetapi data saya show no evidence for this. Jadi meskipun pendukung Prabowo terluka karena kalah, kemudian cenderung kritis terhadap mekanisme demokrasi yang berjalan, tetapi komitmen normatif mereka terhadap demokrasi tidak berubah. Kemudian saya bandingkan preferensi demokrasi sebagai the best form of government ini di kalangan pendukung yang menang maupun kalah sebelum dan sesudah, dan ternyata tidak ada bedanya. Meskipun mereka sudah kalah, pendukung Pak Prabowo masih komit bahwa demokrasi tetap sebagai the only game in town. Meskipun luka karena kekalahan itu masih terasa pedih. Nah mungkin ada yang bertanya, jangan-jangan pertanyaan soal preferensi demokrasi mengandung social desirability bias. Nah karena itu saya masukkan pertanyaan lain untuk mengukur apakah komitmen terhadap demokrasi tidak berubah dengan menanyakan soal dukungan terhadap indeks otoritarian nostalgia. Nah ini saya terima kasih kepada Ed Aspinall yang membantu merumuskan 8 pertanyaan yang kita anggap sebagai nostalgia terhadap Orde Baru. 1, apakah responden merasa ekonomi di masa Orde Baru lebih baik? Apakah pemerintah lebih efektif di zaman Soeharto ketimbang sekarang? Apakah ekonomi lebih merata? Apakah minoritas lebih dilindungi? Dan seterusnya. Dan hasilnya tidak berubah. Jadi meskipun pendukung Prabowo yang kalah cenderung pedih, terluka karena hasil pemilu, tidak lantas membuat mereka kembali menghidupkan masa lalu. Mereka tidak ingin memutar jarum jam sejarah. Jadi sebagai penutup, gitu ya, warga Indonesia membedakan evaluasi terhadap kinerja demokrasi dengan sikap terhadap demokrasi sebagai sistem, tapi dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem ini should not be taken for granted. Jika kebebasan sipil terus terancam, warga sulit untuk mengekspresikan pendapatnya, aparat makin sewenang-wenang,
maka bisa jadi itu memicu kekecewaan dan kemarahan terhadap democratic status quo. Nah, untuk itu fatwa ya, Anderson dan kawan-kawan tentang democratic bargain itu perlu kita kumandangkan. Pendukung capres yang menang tidak boleh jumawa, sementara pihak yang kalah harus memberi kesempatan kepada pemenang untuk menjalankan mandat demokratiknya. Inilah kearifan lama, menang tanpa masyarakat. Terima kasih, Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Burhan. Sama seperti biasanya presentasi Mas Burhan itu selalu sangat informatif dan kaya ilmu ya bagi saya. Baik, untuk mengisi sisa waktu kita yaitu sekitar 15 menit, kami telah mengundang Bung Haris Azhar sebagai discussant. Menurut hemat saya, Bung Haris ini telah menjadi salah satu pembela demokrasi Indonesia yang paling konsisten, independen, dan layak dikagumi. Dan Bung Haris akan menyampaikan komentar dan pendapat beliau tentang buku ini, serta membahas ancaman dan tantangan yang sedang dihadapi demokrasi di Indonesia. Bung Haris, dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Thomas Power, Thomas Kekuatan ini, Thomas Kuat. Saya terima kasih juga sekali lagi buat diundang untuk ke acara ini di pagi ini ya, kalau di Jakarta pagi. Mungkin cuma saya yang tidak menulis, tapi diajak diskusi untuk memberikan komentar. Saya sudah baca, skimming, lihat-lihat, penulisnya relatif saya cukup tahu, meskipun para penulis nggak tahu saya, tapi saya tahu Anda semua. Mas Irsad, apa semua saya tahulah. Nah, dan juga buku ini cukup bagus, membahas dari berbagai aspek soal demokrasi. Saya begitu tahu diundang ada buku ini mau diluncurkan, lalu saya lihat bukunya, dapat bukunya, dikirimin. Saya lihat memang cakupan pembahasannya cukup kalau saya mau bilang, yang lagi banyak dibicarakan orang tiap hari, gemesnya orang tiap hari, terpotret dengan baik di buku ini gitu. Nah, menurut saya ini asupan yang cukup menarik buat kita semua, buat audiens di Indonesia, untuk dapat satu frame atau gambaran tentang situasi hari ini. Judul bukunya pun setelah saya baca pengantar dari Mas Thomas, menjelaskan soal stagnasi dan regresi, soal tidak beranjaknya situasi kita ketika zaman SBY, lalu di zamannya Jokowi justru mundur. Saya pikir itu memberikan satu ekspresi singkat yang tepat, bahwa iya betul dulu kita di SBY stagnan, dan masuk ke zaman Jokowi itu justru banyak tekornya. Kalau orang Jakarta bilang tekor itu artinya banyak, justru malah mundur atau kehilangan sejumlah hal. Saya akan bicara lebih lanjut dari perspektif hak asasi manusia dan hukum, karena di situ core kompeten saya. Nah, dari buku ini sebetulnya saya mau bilang bahwa memang ada berbagai aspek yang bermasalah, entah itu stagnan atau dia kemunduran, ada berbagai hal yang bermasalah. Tetapi dari buku ini, sebetulnya ini menjelaskan teknologi demokrasi yang lebih modest ya, yang lebih maju hari ini di Indonesia. Bahwa misalnya tadi Ken memulai presentasi di buku ini di chapter 5 ya, itu soal substansial issue of democracy, jadi isu-isu yang substansial di demokrasi. Tetapi ada behavior juga yang dari terakhir dijelaskan oleh Mas Burhan soal persepsi orang. Lalu ada juga yang bicara di chapter 1 gitu misalnya, atau chapter 2 soal institusi demokrasinya. Jadi memang ini kemajuan demokrasi, dan yang saya bahagia, ini aspek positifnya dulu ya sebelum nanti masuk di negatif,
sudah sebegitu bisanya Indonesia dipotret, di-capture, dan didiskusikan oleh para peneliti, akademisi, dan ahli dari berbagai angle. Gitu. Jadi artinya sebetulnya demokrasi Indonesia di satu sisi dia mengalami sejumlah pembangunan atau perkembangan. Tapi di sisi yang lain memang hasilnya menjawab masalah atau tidak. Nah, itu yang saya suka sekali dengan satu konsep yang diteliti oleh dulu waktu sebelum ada SDGs, namanya MDGs, Millennium Development Goals. Dia punya office, dan di office-nya itu ada satu divisi yang fokus di isu hak asasi manusia. Beberapa tahun lalu, mereka sebelum gulung tikar ganti ke SDGs, mereka kerjasama dengan LSE, London School of Economy, untuk bikin satu riset. Dan bukunya itu judulnya Accountable to Whom, kalau nggak salah. Jadi, akuntabilitas itu untuk siapa? Nah, mereka merumuskan 3 rangkai konsepsi untuk menjawab hak asasi manusia itu accountable atau tidak, accessible atau tidak, tetapi ada satu poin yang saya mau pakai di sini, yaitu poin yang ketiga soal answerability. Jadi, apakah hak asasi manusia ketika diturunkan dalam bahasa pembangunan yang diasumsikan hidup dalam praktek demokrasi itu menjawab problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, ngomong-ngomong masyarakat, karena saya praktisi ya, saya ngajar tapi saya bukan kayak Anda semua nih yang nulis apa segala macam. Jadi karena praktisi itu, karena berpraktek, jadi saya ketemu dengan audiens yang kadang-kadang bikin capek juga. Sekarang apalagi nge-Zoom kan, permintaan nge-Zoom dari kampus ini banyak banget gitu. Kalau saya ada duit, saya mau beli tuh perusahaan Zoom, tapi karena nggak ada duit, jadi pusing juga. Nanti mesti jadi konsultan elektoral dulu kayak Burhan, banyak duit, nanti baru bisa beli Zoom. Nah, dengan audiens itu, saya merasakan betul ya, ada sejumlah hal. Ini dalam konteks kemajuan demokrasi di Indonesia. Satu, ada banyak sensitivitas yang lagi tumbuh. Sensitivitas yang lagi tumbuh, tetapi juga ada saya harus bilang, ada kemiskinan informasi tentang sejarah dan antropologi demokrasi di Indonesia. Nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga, mereka adalah demografik, bonus demografi, yang saya merasa kurang dibahas di buku ini. Barangkali nanti proyek berikutnya. Karena mereka dari semua chapter ini, dan karena konsekuensi bicara demokrasi, maka dia bicara rakyat, bicara masyarakat, bicara warga, individually atau collectively. Gitu. Nah, jadi hari ini yang dibilang masyarakat, rakyat, atau warga, dalam statistik, dan yang saya rasakan dalam audiens itu adalah kelompok-kelompok anak muda yang hidup di kampus-kampus. Makanya tadi saya senang begitu Ken, karena saya tahu Ken juga banyak kumpul dengan teman-teman akademisi yang membela academic freedom. Dan academic freedom itu lagi direpresi cukup serius di Indonesia. Dari sisi institusinya maupun dari sisi di lapangannya. Kemarin misalnya kalau teman-teman ikutin, ada puluhan mahasiswa yang gabung bersama petani ditangkapi karena Hari Tani itu kemarin, di Lampung, di beberapa tempat. Dari semua sejarah penangkapan di zaman Jokowi itu, atau bahkan di zaman SBY, nggak tahu berapa persen gitu, yang diurus sama kampusnya. Mungkin saya contoh terbaik baru Fakultas Hukum UGM aja ketika diskusi makar itu dibubarin, mereka membela. Tapi poinnya saya mau bilang bahwa kita punya bahasa gampangnya grassroots ya, yang isinya anak muda. Anak muda itu golden moment.
lagi banyak pertanyaan, lagi banyak energi, tetapi mereka justru tidak dibela. Jadi justru mereka tidak dibela. Nah, ini situasi-situasi demokrasi kita dengan modalitas-modalitas yang sedang tumbuh. Jadi dengan buku ini menggambarkan demokrasi, teknologi demokrasi atau sektor atau variabel demokrasi di Indonesia meluas, berkembang, ada behavior, ada substansinya, ada institusinya, itu meluas, tetapi juga dia hidupnya di sejumlah kalangan-kalangan tertentu. Dari sisi statistik tadi anak muda, statistik berikutnya adalah namanya apa ya? Saya nyebutnya kalau dalam hak asasi manusia itu disebutnya sebagai vulnerable groups, yang mereka berharap bahwa dengan demokrasi mereka bisa bersuara, atau mereka bisa memberikan informasi, atau mendapatkan informasi, mereka bisa bersuara, berekspresi, dan bergerak, dan mereka dapat akses to justice, dan mereka dan dapat keadilan itu sendiri, yang tadi saya bilang answerability tadi. Nah, jadi demokrasi itu tidak semata-mata dimanfaatkan oleh Prabowo dengan Dasko, atau Megawati dengan siapa itu sekjennya, lalu BG manuvernya apa, bukan hanya sekitar 400-500 orang yang mendominasi isi media saja atau sosial media, tetapi ada banyak ruang vulnerable groups. Saya sebagai lawyer, saya pusing, saya dampingin pensiunan BNI umurnya 70-80 tahun, saya dampingi orang di Papua, dan lain-lain. Mereka itu bertarung untuk dapat akses. Nah, itu sebetulnya ruang itu di tengah pertumbuhan demokrasi yang luas ini, sebenarnya kelompok-kelompok ini masuknya, ada nggak ruang buat mereka? Seberapa besar channel mereka untuk mengakses ruang demokrasi tadi itu semua? Nah, ini sekedar gambaran aja. Jadi, sebenarnya lautnya cukup seru, cukup bergerak. Nah, tetapi yang saya banyak terlibat kerja dan lain-lain belakangan ini, saya di Lokataru itu kita lagi banyak riset di 2 tahun terakhir ini, namanya shrinking civic space gitu. Jadi serangan terhadap warga, serangan terhadap masyarakat sipil. Nah, jadi di satu sisi demokrasi kita tumbuh, tapi di sisi yang lain negara makin represif atau makin opresif di sejumlah hal atau dalam sejumlah bentuk. Sejauh ini kami menemukan beberapa pola represi tadi itu dalam demokrasi di Indonesia. Satu, bentuknya dari sisi hukum dan administrasi, jadi kriminalisasi, pemidanaan atau digugat perdata, itu banyak terjadi. Atau dari sisi administratif itu teman-teman PSHK dan YAPIKA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan YAPIKA sejak lama sekali sudah memonitor bagaimana serangan-serangan di level administrasi, jadi pendaftaran organisasi, mempersulit, ditanyain pajaknya, duitnya dari mana, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yang tadi dibahas juga oleh teman-teman dari Mas Irsyad gitu ya, atau Kartika, soal rumors, hoax, dan lain-lain itu serangan itu terjadi, misalnya kalau bahasa sekarang kita sebutnya doxing ya. Jadi kayak Veronica Koman tiba-tiba diungkap data catatan sipilnya, dan yang ungkap itu orang yang juga sebenarnya ngerti praktisi demokrasi juga, saya nggak usah sebutin namanya, tetapi mendisplay personal life-nya atau mendisplay catatan pribadinya itu terjadi. Jadi terus lagi serangan fisik, dibunuh, dipukul, dibacok, ini dari zaman SBY ada. Kalau pakai patokan besar kasus Munir itu dari zamannya Mega. Nah, tetapi itu jadi semacam praktek ya. Dan di beberapa kasus serangan-serangan itu juga punya relasi dengan pelaku-pelaku kejahatan. Kemarin saya share soal Hendro Priyono
yang punya perusahaan konsultan dan dia memberikan konsultan ke satu perusahaan yang sedang dihadapi, diadvokasi oleh lawyernya Walhi di Sumatera Utara. Kita nggak tahu hubungannya apa, tapi kok jadi ring a bell gitu ya, dari peristiwa, nama, dan lain-lain. Nah, ini serangan-serangan ini yang terjadi, lalu juga serangan seperti throttling di Papua, ya, penutupan akses internet, dan itu saya kalau baca di Special Rapporteur di beberapa Special Rapporteur di UN, mereka juga udah raise concern soal ini juga, dan mereka bertarung juga di IGF, misalnya Internet Governance Forum. Jadi di level dunia pun mereka secara nggak langsung mengakui cara men-shutdown itu dengan cara putusin internet dan lain-lain. Nah, saya mau bilang begini jadinya. Saya terima kasih dengan teman-teman semua yang sudah menulis ini semua. Ini memframing dan menyajikan informasinya. Menurut saya nggak usah banyak dikritik buku ini. Kalau ada yang mengkritik, ya bilang aja, tulis aja bukunya lagi. Ada banyak isu hal yang memang harus di-capture, tapi buku ini memberikan kayak semacam friendly competitions buat kita untuk juga memunculkan. Kalau saya biasanya sama teman-teman banyak nulisnya report ya, nggak academic paper kayak begini. Tetapi yang saya mau bilang, demokrasinya bagus, ada audiensnya, tapi audiensnya juga diserang oleh negara, dan itu makin masif terjadi hari ini lewat berbagai cara. Dan reaksi itu di satu sisi memang ada serangan ke masyarakat, tapi waktu masyarakatnya bertarung, bercanda, orang Indonesia suka bercanda, sekarang ada apa-apa mereka bilang, hati-hati dikit, nanti tukang bakso depan rumah. Tukang bakso itu maksudnya ini loh, Intel, Thomas mungkin belum pernah bikin tulisan soal tukang bakso dan intelijen ya. Nanti mesti tulis itu. Nah sekarang banyak di sosmed anak-anak muda itu bercanda, hati-hati dikit lagi tukang bakso depan rumah dan lain-lain. Artinya respon itu ada dan hidup gitu di sosial media. Nah ini yang menurut saya demokrasi kita hari ini adalah perlawanan yang meningkat. Dikit lagi dugaan saya akan masuk pada level tuntutan perubahan. Jadi perlawanan, negara juga makin opresif dengan kebohongannya, dengan statementnya, over one statement to the other statements gitu misalnya. Kira-kira negara kan levelnya itu. Tadi Ken menjelaskan soal Jokowi tahun 2014 bikin statement soal HAM ada 5 poin, 2015 begitu, 2016 telat sehari, 2017 sudah nggak ngomong lagi, and it's gone sampai hari ini. Nah, jadi levelnya cuma di statement. Nah, kalau perkembangan hukum ada, pembangunan hukum di bidang HAM itu ada, tetapi upaya pemenuhannya yang jelek. Jadi gap-nya makin serius antara norma dengan praktek. Jadi gap-nya masih tambah banyak. Dan gap itu diisi oleh raungan suara warga, suara masyarakat, dan suara rakyat. Nah, inisiatif itu yang kemudian muncul. Saya dan beberapa teman ngerjain beberapa strategic litigation, kolaborasi dengan beberapa organisasi, dengan beberapa korban, masyarakat adat, karena kami harus cari terobosan. Hukum di kita nggak seperti hukum di Eropa, atau di Strasbourg, atau di Australia barangkali. Tetapi kita harus cari ruang itu. Di tengah-tengah bahwa kejahatan hukum dipakai sebagai sarana untuk memperkaya, membinasakan orang, menyerang oposisi, menyerang musuh bisnis, itu juga tetap ganas tambah terjadi. Kooptasi ke sejumlah institusi itu masih terjadi. Nah, dengan semua scramble act tadi itu ya, acak-acakan tadi itu ya, udah nggak ada norma, nggak ada merit system. Nah, masyarakat itu tetap keluar mencari keadilan, mempertahankan hak. Jadi menurut saya secara democratic exercise masih ada ruang hidup. Dan di poin itu saya mau bilang bahwa yang menghidupkan nilai atau prinsip-prinsip demokrasi justru adanya di masyarakat. Dengan segala catatan, kelebihan, dan kekurangan. Tadi kayak yang Mas Burhan jelasin,
kalau dia panutannya junjungannya menang, puas. Nggak diuji apakah standard value-nya benar apa enggak. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, di Indonesia ini, termasuk anak-anak muda, tadi saya bilang ada krisis pemahaman soal antropologi dan histori. Mereka itu bilang pelanggaran HAM terjadi kalau temannya atau identitas di kelompoknya. Tapi mereka tidak akan mau bilang itu ada pelanggaran HAM jika dia nggak suka. Makanya saya selalu bilang sama beberapa teman anak muda itu, ini hak asasi begini. Nah, sekarang kamu dari kampus Muslim. Kalau ini terjadi ke LGBT, kamu mau ngakuin nggak? Gitu, ya kan? Nah, itu complicated-nya satu. Yang kedua, tadi misalnya Kartika jelasin soal Ahok ya, misalnya mention dikit. Di satu sisi Ahok itu benar korban dari represi mayoritas ya, dengan konteks identitas dalam konteks yang di Pulau Seribu. Tapi di sisi yang lain Ahok adalah pelaku pelanggaran HAM juga, gitu. Nah, ini kompleksitas ini yang sebetulnya mengidap di Indonesia. Jadi begitu mau bicara soal menggunakan ruang demokrasi untuk membicarakan substantial rights, orang kejebak pada identitas aktor atau aktris, gitu. Dan memang dalam psikologi atau sosiologi HAM tuh ada triangle di satu sisi antara pelaku, korban, dan pembelanya. Itu hanya di satu situasi. Tapi pada situasi berikutnya, si korban itu bisa menjadi pelaku itu bisa menjadi korban, atau siapa menjadi pembela. Nah, semua itu tergantung pada interest. Tetapi seperti di buku ini juga ditulis, itu tidak tergantung pada interest saja, tetapi juga tergantung pada populisme. Jadi sejauh mana dia bisa populis bicara ketika mengangkat tema-tema tersebut. Jadi dia nggak konsisten, nggak komprehensif menggunakan prinsip hak asasi dan demokrasinya untuk masuk di sejumlah hal. Nah, terakhir saya mau bilang, sekali lagi saya mau bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah memproduksi buku ini, menulis buku ini. Saya nggak tahu apakah bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan nanti bisa banyak diskusi, atau bisa chapter by chapter aja didiskusikan, dan saya yakin Anda semua punya market lah ya. Mas Burhani marketnya besar, teman-teman para Madinah itu marketnya juga besar, Ken itu geng akademisinya juga besar di Indonesia, jadi mungkin bisa didiskusikan untuk karena banyak didiskusiin, tema ini lagi banyak didiskusiin banget. 2 minggu ke depan saya cuma terima 5 diskusi dengan mahasiswa, ya temanya begini, tapi pertanyaannya ditambah dengan sejauh mana anak muda harus berperan dalam perubahan menuju demokrasi yang lebih baik. Mungkin saya berhenti di situ, Mas Thomas, yang berkekuatan untuk kita bisa diskusi lebih lanjut dengan para attendees yang udah ada 155 orang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bung Haris. Ini emang masukan yang sangat berbobot dan juga sangat berharga bagi kita semua. Saya berterima kasih, dan saya yakin kontributor lain juga sangat berterima kasih sekali atas masukannya. Nah, mengingat waktu kita yang terbatas, kita langsung berlanjut ke sesi tanya-jawab ya. Nah, pertanyaan pertama dari Gita Putri Damayana. Dipersilakan untuk bicara secara langsung, Bu Gita. Halo? Maaf, Bu Gita, mungkin saya bisa baca saja ya. Saya bisa bacakan pertanyaan. Jadi pertanyaan dari Bu Gita itu, ini Bu Gita dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di Jakarta. Pertanyaannya untuk Mbak Puspa,
dan juga untuk Bang Burhan, Mas Burhan. Pertanyaan untuk Mbak Puspa adalah, berhubung saya kurang familiar dengan Indonesian Democracy Index, apakah bisa diceritakan apakah alat analisis kualitas demokrasi termasuk materi peraturan daerah yang dalam hal kerap anti-demokrasi? Mungkin Puspa bisa langsung menjawab saja ya. Baik, terima kasih Gita atas pertanyaannya. Jadi indikator demokrasi Indonesia ini adalah skor ideal perfect adalah 100. Tetapi semakin banyak temuan-temuan yang kiranya melanggar demokrasi itu semakin dikurangi secara berbobot, secara sistematis. Itu. Jadi yang dilihat adalah di berita, di media yang digunakan hanya 1 surat kabar per provinsi, apakah ada berita tentang warga yang saling yang tidak ramah terhadap minoritas, apakah ada pelanggaran kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Selain itu juga dilihat di tingkat dokumen dari DPRD, dari pemerintah, serta dari peraturan daerahnya sendiri, apakah ada peraturan yang bersifat melanggar aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi itu. Tentunya ini pasti ada unsur subjektifnya. Ini Mas Haris kan yang ahli hukum nih, pastinya bisa berpendapat juga mungkin, bahwa as much as they think that this is an objective measure, it's really not, karena ada subjektivitas dari yang melakukan coding. Okay? Kalau contoh konkretnya adalah Provinsi Sumatera Barat, di mana orang tua saya berasal dari sana, itu provinsi yang konsisten selalu the lowest 3 of the national, the lowest 3 score of democracy dari tahun 2009 sampai sekarang. Alasannya kenapa Sumbar ini rendah dianggapnya karena banyak peraturan-peraturan resmi yang mewajibkan memakai kerudung, lalu juga banyak tindakan sesama masyarakat yang anti-LGBT. Kira-kira kayak gitu, Mbak Gita. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Puspa. Mungkin kita bisa langsung menjawab 3 pertanyaan sekalian ya. Jadi kita terima pertanyaan kedua dari Bu Gita. Nah, ini diarahkan ke Mas Burhan. Ya. Nah, ini terkait dengan keterbatasan kapasitas masyarakat sipil mengawal demokrasi. Dalam studi Demos, mungkin diterbitkan tahun 2004 atau tahun 2007, ada gagasan agar individu progresif dari masyarakat sipil untuk mengisi tempat di parpol atau di komisi negara. Apakah gagasan ini masih valid, berefleksi pada sistem parpol sekarang? Atau satu-satunya jalan agar nilai progresif atau nilai demokratik itu diadopsi kekuasaan adalah dengan menjemput ide lama, yaitu mendirikan parpol dengan sebelumnya merevisi undang-undang parpol terlebih dahulu. Terima kasih. Ini kemudian ada pertanyaan dari Ari Perdana. Maaf, Mas Burhan, kita langsung terima pertanyaan lagi saja, maaf. Siap. Jadi ada 2 pertanyaan dari Ari Perdana. Dipersilakan, Ari Perdana. Kalau ingin. Terima kasih. Jadi saya bacakan sendiri pertanyaannya ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tom dan teman-teman pembicara. Jadi ada pertanyaan pertama adalah kebetulan saya belum punya bukunya. Tapi saya lihat ada chapter tentang comparative perspective. Nah, yang ingin saya tahu adalah apakah di chapter itu kesimpulan bahwa stagnasi atau regresi demokrasi ini merupakan tren umum di dunia dan di kawasan, atau itu spesifik Indonesia. Yang kedua adalah saya mau menanggapi juga temuan Mas Burhan tentang political polarization. Saya kira ini menarik dan juga penting. Ini sejalan dengan Pew Research ya di Amerika Serikat bahwa polarisasi politik itu yang makin tinggi. Kalau di sana tentunya antara Republicans dan Democrats. Kurang lebih gambaran dari reportnya Pew itu adalah ada 2 Amerika sebenarnya, 2 populasi di Amerika yang berbeda bukan hanya dalam hal opini, tapi juga dalam hal melihat satu fakta yang sama. Satu fakta yang sama itu bisa dilihat berbeda. Nah, kita juga melihat, saya merasa bahwa kita sedang melihat tren yang sama di Indonesia. Saya ingin tahu apakah pandangan saya ini benar, confirm atau tidak dengan riset atau studi-studi lain. Nah, hanya bedanya, kalaupun ada polarisasi politik di Indonesia, itu bukan didasarkan oleh ideologi atau pandangan politik, tapi lebih kepada figur yang didukung. Benar apa tidak? Dan
tadi juga mungkin Mas Haris juga sudah menggambarkan sedikit banyak bahwa pandangan orang atas satu posisi itu bukan atas dasar values atau ideologi yang fix, tapi ya tergantung siapa yang didukung dan apa posisi atau kata jagoannya dalam pemilu atau pilkada. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini untuk semua panelis. Pertanyaannya dari Ibu Ninuk Mardiana Pambudi. Pertanyaannya adalah, buku ini tidak membahas mengenai agensi perempuan dalam demokrasi. Apakah mereka punya peran menjadi aktor yang mendorong atau menghambat demokrasi, apalagi Ketua Umum Parpol yang paling kuat saat ini adalah seorang perempuan. Nah, ini Bu Ninuk adalah redaktur senior dari Harian Kompas. Baik. Sorry, Pak Tom, boleh tanya satu lagi? Boleh tambah pertanyaan? Boleh, ya silakan. Ya, selain pertanyaan, ini saya Ninuk yang tadi selain pertanyaan untuk semua panelis, satu pertanyaan untuk Mas Burhan khusus. Tadi disebut bahwa dicontohkan ya, kalau sebelum pemilu misalnya pendukung A percaya pada demokrasi, tapi setelah pemilu misalnya dia kalah, junjungannya tadi kalah, mereka nggak percaya. Pertanyaan saya, mungkin saya tadi terlewat mendengarkan, apakah itu ada hubungannya juga dengan kualitas institusi yang menangani demokrasi yang harusnya menjadi menjadi piranti demokrasi lah. Maksud saya misalnya soal MK-nya sendiri, apakah masyarakat itu percaya pada institusi seperti itu, misalnya Mahkamah Konstitusi yang mengadili hasil pemilu, kemudian juga kepada KPU-nya, kemudian kepada barangkali di bawah ya polisi dan sebagainya begitu ya, aparat keamanan lah. Karena kan ini kepercayaan kepada institusi itu juga seringkali kita melihat bagaimana institusi di kita, kalau dari berita-berita itu kan kelihatan sekali muncul ketidakpercayaan juga ya dari masyarakat gitu terhadap institusi-institusi kita. Itu aja tambahan pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas Tom. Terima kasih banyak, Bu Ninuk. Maaf, tadi saya mengira Bu Ninuk itu tidak mau menyampaikan secara langsung atau tidak bisa. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita langsung buka untuk para panelis kita. Mungkin saya boleh menjawab pertanyaan dari Pak Ari Perdana terkait dengan comparative perspectives, salah satu bagian dari buku kita. Kesimpulannya, ya memang seperti itu Pak, bahwa ada atau terjadi stagnasi dan regresi di seluruh dunia. Ya, mungkin selama 20 tahun terakhir kita sering memandang atau melihat Indonesia sebagai salah satu contoh istimewa, salah satu demokrasi yang lebih kuat dibandingkan dengan banyak demokrasi-demokrasi baru yang lain. Nah, sekarang dengan buku ini, kami ingin menyampaikan bahwa justru Indonesia itu mengikuti tren global, yaitu dalam penurunan kualitas demokrasi. Baik, sekarang saya persilakan Mas Burhan ya menjawab dua pertanyaan. Iya. Terima kasih Tom, terima kasih Mbak Gita. Saya pernah menyampaikan dalam sebuah diskusi terbatas di Komnas HAM, ada banyak kawan-kawan NGO dan civil society hadir di sana. Yang saya sampaikan saat itu adalah dalam beberapa tahun terakhir ada semacam gejala rekonsolidasi oligarki, saat yang sama terjadi dekonsolidasi civil society. Jadi ini yang menyebabkan beberapa perkembangan mutakhir itu tidak mampu direspon secara cukup meyakinkan ya. Bahkan beberapa gerakan, terutama waktu kasus revisi Undang-Undang KPK itu muncul secara sporadis dan itu banyak datang dari beberapa kalangan yang tidak kita duga. Nah, apakah kemudian resepnya partai politik? Menurut saya memang partai politik instrumen demokrasi, necessary evil. Kita tidak bisa mengandaikan demokrasi tanpa partai, tetapi kalau sistemnya tidak berubah, maka orang baik sekalipun bisa menjadi tanda kutip setan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal pertanyaan Bung Ari ya. Betul, ini bukan fenomena unik Indonesia ya, soal polarisasi. Saya dan Yves menulis beberapa artikel soal ini, misalnya artikel yang dimuat oleh Pacific Affairs
Bahkan urusan inequality sekalipun itu juga di frame dengan lensa partisan. Jadi misalnya pendukung Pak Jokowi cenderung mengatakan ini inequality makin membaik. Pendukung Pak Prabowo, meskipun Prabowo sudah masuk ke kabinet sekarang, itu tidak berubah. Bahkan mengatakan inequality makin memburuk. Jadi satu hal yang sama, satu masalah yang membutuhkan penyelesaian teknokratik, itu bisa di frame secara berbeda oleh dua orang kelompok. Nah, kemudian ada juga artikel saya juga sama Yves sama Diego itu ya, lensa partisan luar biasa gitu ya, mempengaruhi bagaimana warga memotret perkembangan demokrasi di Indonesia. Termasuk urusan pandemik gitu ya. Pendukung Jokowi cenderung mengatakan Jokowi bagus dalam in handling the COVID-19 crisis. Pendukung Pak Prabowo cenderung mengatakan tidak, bedanya tajam sekali. Kalaupun toh misalnya ada yang buruk dalam penanganan COVID, mereka menyalahkan Terawan, terutama pendukung Jokowi, atau Luhut Panjaitan. Jadi kayak semacam bemper, Jokowi nggak bisa salah, terutama di mata pendukung Pak Jokowi. Sebaliknya, apa yang dilihat oleh pendukung Pak Prabowo, semuanya buruk. Ya. Meskipun lagi-lagi Pak Prabowo sudah masuk ke dalam. Nah pertanyaannya kenapa? Nah saya merasa bukan semata-mata figur, Bung Ari ya, tetapi bagaimanapun dua figur utama ini merefleksikan long-standing ideological divide gitu ya, antara kelompok sekular pluralis versus Islam. Gitu ya. Nah belakangan memang simbol representasi Islamis yang sebelumnya dimiliki oleh Prabowo itu mulai beralih ke Anies Baswedan, dan Anies sepertinya sengaja mengambil ceruk itu dengan menampilkan satu contrasting image ya dengan Pak Jokowi. Jadi ini bukan hal yang baru lagi-lagi ya, tetapi yang menarik buat saya adalah kenapa sikap partisan polarisasi muncul di Indonesia yang secara historis itu tidak memiliki extreme polarization dibanding Amerika atau Brazil misalnya. Di Amerika luar biasa itu polarisasi antara dua kubu, Republikan dengan Demokrat ya. Di Indonesia itu sistem kepartian kita itu sangat kartel, sangat oligarkis, sehingga kita tidak punya sejarah polarisasi yang panjang. Tetapi 2 tahun terakhir polarisasi begitu tajam, dan itu muncul di negara yang tidak memiliki tradisi politik sekuat Amerika atau Eropa ya. Jadi menurut saya ini menarik ya. Jadi what does partisanship means gitu ya dalam konteks partai politik dan sistem kepartian yang tidak begitu kuat seperti di Indonesia. Dan terakhir Mbak Nino ya, tadi pertanyaannya menarik. Salam Mbak. Gitu. Saya udah tes gitu ya di multivariat, dua-duanya koeksis Mbak. Dua-duanya itu signifikan dalam menjelaskan terkait dengan puas tidaknya terhadap demokrasi. Jadi kalah menang itu signifikan menjelaskan puas tidaknya terhadap demokrasi. Kemudian tinggi rendahnya trust terhadap institusi itu juga menjelaskan kepuasan terhadap demokrasi. Jadi betul Mbak Dinu sampaikan tadi, semakin puas terhadap institusi demokrasi, cenderung semakin percaya terhadap institusi demokrasi, semakin puas terhadap demokrasi. Begitu juga sebaliknya. Tapi dua-duanya sama-sama punya kontribusi. Nah, saya mungkin perlu cek ya korelasi antara dua variabel ini, antara losing election sama trust in institution gitu ya. Tetapi sebagai independent variabel dua-duanya signifikan. Terima kasih banyak Mas Burhan. Ini tinggal satu pertanyaan lagi dari Bu Nino yang belum dijawab. Mungkin ada dari panelis kita ataupun dari salah satu kontributor ke buku kita, yaitu Mas Abdul Mughis Mudhofir yang menulis tentang populisme dan oligarki di Indonesia. Kalau Mas Mughis sudah online, mungkin bisa menjawab pertanyaan tentang posisi perempuan, kalau berkenan. Saya interrupt sedikit, Thomas, boleh nggak? Soal perempuan ini menarik. Ya, silakan Bung Haris. Mungkin Mas Burhan juga bisa jawab. Ini munculnya fenomena emak-emak sebagai aktor politik. Hal apa ya? Seberapa mereka berdemokrasi dan signifikan? Itu aja sih. Iya, baik. Silakan.
Mungkin ya fenomena emak-emak itu kemarin waktu pilpres yang lalu, saya nggak tahu, barangkali Mas Burhan bisa bantu jawab, atau barangkali Ibu Ken bisa jawab pertanyaan saya. Baik, silakan kalau ada yang ingin menjawab pertanyaannya tentang peran perempuan dalam demokrasi, silakan. Kathy? Ya, mungkin saya mau coba jawab. Kebetulan kemarin saya sempat ikut dalam melakukan penelitian juga, tapi hanya di Pilpres 2019. Dan saya juga menulis beberapa artikel. Yang pertama terkait emak, dan juga yang kedua terkait kelompok yang mungkin lebih ke anti-feminis yang mulai masuk ke dalam pileg waktu itu. Nah, saya nggak bisa bilang ini, mungkin nggak bisa mengeneralisasikan ini ke dalam proses demokrasi secara, maksudnya dalam long term gitu ya. Apakah mereka benar-benar sangat menghambat atau mendorong atau bagaimana. Cuman dalam kasus emak-emak kemarin memang yang saya lihat, mereka lebih seperti instrumen gitu. Karena emak-emak sendiri itu kan term yang disebutkan terutama waktu itu yang pertama kali mengaktifkan term itu adalah Sandiaga Uno. Dan kebetulan dia juga membangun semacam program UMKM yang sangat besar, dan itu didorong dan di running oleh simpatisan dia yang sudah agak lama dari 2014. Nah, emak-emak ini semacam menjadi term yang sangat mudah dan sangat efektif gitu, baik di online maupun offline, untuk mengkampanyekan Sandiaga Uno khususnya. Jadi ini lebih ke semacam fangirl-nya yang ada di belakangnya Sandiaga Uno. Sementara karena ada term emak-emak itu, akhirnya bagi kubu Jokowi itu merasa ini perempuan sebagai agensi yang harus diperhatikan juga, dan akhirnya memunculkan term lain, yaitu saya lupa, semacam ibu bangsa atau semacamnya gitu, karena dianggap emak-emak cukup termnya itu agak kurang elegan mungkin gitu. Tapi pada dasarnya hampir kalau kita lihat secara umum dari janji-janji kampanyenya, dari bagaimana mereka sebenarnya menggunakan atau mengakomodasi partisipasi dari emak-emak maupun ibu bangsa ini, tidak benar-benar terlihat dalam janji kampanye, dalam rencana mereka, dalam apa yang dilakukan setelahnya juga tidak banyak yang terlihat begitu. Dan justru terutama juga Jokowi yang selama ini menggembar-gemborkan bahwa dia lebih pro gender equality misalnya, dengan banyaknya menteri-menteri perempuan di kabinet sebelumnya, di kabinet yang sekarang secara jumlah mungkin kalau kita lihat itu berkurang. Dan juga ada banyak hal-hal yang sebenarnya lebih esensial, terutama terkait rancangan undang-undang RUU PKS misalnya, itu yang semakin dijegal. Misalnya sekarang kita tidak ada pembahasan lebih lanjutnya. Itu di satu hal terkait emak-emak, jadi yang saya lihat lebih digunakan sebagai instrumen saja untuk mendapatkan lebih banyak suara. Di sisi lain, tapi kita juga tidak bisa melihat sebelah mata gitu, akan mulai banyaknya perempuan-perempuan, terutama dari kelompok Muslim yang sekarang mulai banyak ada di publik gitu. Tidak hanya dalam bentuk membuat kegiatan-kegiatan sosial, tapi juga masuk ke ranah politik. Nah, ini menurut saya jadi satu fenomena yang menarik, karena mereka tidak hanya bicara soal hal-hal yang normatif gitu, tapi juga sebenarnya punya agenda tertentu. Walaupun agendanya mungkin kalau kita lihat agak bertolak belakang dengan narasi feminis selama ini, tapi mereka sudah berupaya untuk lebih memasukkan narasi-narasi tersebut ke dalam ranah legislatif gitu. Ada RUU PKS, dan juga ada yang RUU Ketahanan Keluarga gitu. Jadi ini kalau misalnya dilihat dari mungkin kacamata demokrasi dalam artian partisipasi politik yang lebih, ya memang ada partisipasi politik perempuan yang lebih begitu. Tapi apakah itu sesuai dengan cita-cita demokrasi, dan apakah itu mempermudah cita-cita feminis selama ini, itu saya rasa harus dikaji kembali. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Kathy. Baik, sekarang kita lanjut dengan ronde pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama dari Pak Bambang Harimurti dari Tempo. Dipersilakan, Pak.
Terima kasih. Saya mau tanya aja, apakah dalam buku ini juga dibahas tentang Maaf Pak, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Mohon mikrofonnya diperbaiki, mungkin ada masalah dengan mikrofon. Masalah human rights maupun masalah lingkungan hidup, seperti kita lihat juga dalam rencana Omnibus Law, dan apakah ini dibahas di buku ini? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya apakah buku ini membahas tentang human rights dan Omnibus Law? Oke. Kemudian pertanyaan kedua, ini adalah pertanyaan dari Elda Pardede. Apakah ada topik di dalam buku ini yang membahas mengenai persepsi masyarakat mengenai demokrasi atau bottom-up approach? Apakah ada topik di dalam buku ini yang mencoba mengkontekstualisasi demokrasi untuk kasus Indonesia sesuai dengan sejarah dan budaya bangsa, paling tidak untuk menambah nuansa dalam pembahasan mengenai demokrasi Indonesia? Sejauh yang saya ikuti, topik di dalam buku ini dibahas dari sudut pandang mereka yang kurang lebih memahami apa itu demokrasi, paling tidak dari definisi formalnya. Sementara membangun demokrasi adalah melibatkan penduduknya, dan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi ini penting untuk dipahami dalam konteks ini. Baik, kemudian ada pertanyaan terakhir, ini dari Roy Taniago. Sebetulnya pertanyaannya sedikit mirip ya. Apakah ada studi terkait yang lebih antropologis yang menjelaskan pemaknaan atau persepsi orang terhadap demokrasi? Dan ini diarahkan ke Mas Burhan. Mungkin untuk, kalau saya boleh kasih masukan satu dulu, terkait dengan pertanyaan tentang persepsi terhadap demokrasi, ada salah satu bab yang ditulis khusus tentang hal itu dalam buku ini, kontribusinya Diego Fossati dan Ferran Martinez Icoma. Dan ada juga yang membahas tentang asal-usul atau pondasi sejarah demokrasi di Indonesia yang ditulis oleh Dan Slater. Sekian, dan saya persilakan Mas Burhan untuk menjawab lebih lanjut. Ya, terima kasih Tom. Jadi persis seperti yang tadi disampaikan oleh Tom, Dan maupun Diego sudah membahas ya sedikit banyak. Memang perspektifnya tidak antropologis seperti yang diinginkan oleh Bung Roy, tetapi kalau Anda baca laporan-laporan survei dari Asian Barometer, kebetulan lembaga saya juga yang melakukan fielding di lapangan, itu menemukan pola yang menarik ya. Satu pola yang Mbak Puspa sama Nathaniel sama saya nanti coba ingin eksplor ya lebih jauh, yaitu demokrasi di mata warga Indonesia itu cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat ekonomi. Jadi kalau ditanya apakah demokrasi menurut Ibu Bapak itu cenderung diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi atau menjaga kebebasan sipil, itu umumnya itu warga mengatakan demokrasi itu ya pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang menjelaskan terutama survei kami di bulan Mei 2020, 3 bulan setelah kita terkena dampak COVID-19, itu kepuasan terhadap demokrasi anjlok ke 49%. Jadi survei saya menunjukkan kepuasan terhadap demokrasi turun cukup jauh dari 76% di bulan Februari 2020 sebelum ada COVID secara resmi ya, kemudian menjadi 49%. Saya bikin analisis regresi, ternyata faktor utama yang menyebabkan penurunan itu adalah ekonomi. Jadi kenapa turun? Karena lagi-lagi konsepsi terhadap demokrasi itu diartikan secara ekonomi material, bukan secara konsep abstrak seperti civil liberties. Nah ini menjadi PR ya buat kita semua gitu ya, bahwa ekonomi penting tentu saja, saya tidak ingin menafikan itu, tetapi kalau itu diartikan sebagai konsepsi utama tentang demokrasi, maka saya khawatir pemimpin siapapun asal bisa menaikkan ekonomi, maka masyarakat bisa jadi ya menoleransi sikap-sikap otoriter gitu ya, pemimpin tadi. Ya, kan sering kita dengar ya pernyataan misalnya Pak JK yang mengatakan demokrasi itu tujuan antara, yang penting kesejahteraan. Nah ini menurut saya pernyataan yang berbahaya, karena kesejahteraan bisa ditempuh tanpa harus melalui pintu demokrasi.
Nah, kalau misalnya itu terus-menerus dikumandangkan oleh elit politik kita, saya khawatir ada semacam toleransi. Nggak apa-apa menempuh jalur otoritarian asalkan sejahtera. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu diwaspadai oleh elemen civil society. Begitu, Tom. Baik, terima kasih banyak Mas Burhan. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu tentang masalah hak asasi manusia dan juga undang-undang omnibus. Mungkin kayak persilakan, saya mempersilakan Mbak Ken untuk menjawab sedikit terkait dengan HAM. Kemudian akan saya mengundang Bung Haris untuk membahas tentang omnibus law. Ya, terima kasih Mas Tom dan juga terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya dari perspektif HAM, dan kalau tidak salah tadi pertanyaannya juga dalam konteks konflik tanah ya, dan sebagainya. Kalau misalnya, walaupun saya tidak membicarakan dalam bab saya itu secara langsung. Misalnya salah satu contoh itu adalah bahwa UU ITE juga seringkali digunakan terhadap aktivis yang bergerak dalam isu konflik tanah, yang bergerak dalam isu misalnya kekuasaan perusahaan besar ya. Jadi mungkin jawabannya begitu, bahwa kita memang bisa lihat tekanan terhadap aktivis dan juga akademisi yang bekerja dalam isu ini dan juga wartawan, bahwa mereka makin lama mendapatkan lebih banyak tekanan. Mungkin begitu juga, Mas. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih banyak Mbak Ken. Kalau Bung Haris masih online, mungkin bisa menjelaskan sedikit pendapat tentang masalah omnibus law. Itu belum dibahas secara mendalam di buku ini, tetapi saya tidak yakin apakah Bung Haris itu bisa dengar. Juga Mas Abdul Mugis kalau ingin menyampaikan komen, dipersilakan. Saya tahu Mas Abdul Mugis cukup mengikuti masalah ini juga. Halo. Hai Mugis, silakan. Terima kasih, Tom. Saya mungkin nggak bisa memberikan terlalu respon yang cukup lengkap ya. Tapi kebetulan sebenarnya saya juga sedang menulis topik riset tentang omnibus law juga. Data yang saya gunakan adalah tentang ini juga. Jadi mungkin bisa sedikit membahas soal itu. Ini memang menjadi concern banyak aktivis ya, bahwa omnibus law adalah salah satu produk hukum, belum menjadi produk hukum, tetapi rancangan undang-undang yang membawa Indonesia menjadi semakin membuka investasi yang lebih besar, tetapi di sisi lain membuka ruang untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tapi poin penting yang ingin saya tekankan, terutama ini juga terkait dengan apa yang sedang saya tulis saat ini, adalah bahwa sebenarnya yang selama ini dipahami oleh publik, omnibus law sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk, yang seringkali selama ini argumen yang digunakan oleh Jokowi ataupun pemerintah adalah bahwa Jokowi berusaha membuka investasi seluas mungkin untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit dan segala macam, menyederhanakan undang-undang. Ada sekitar lebih dari 80 undang-undang yang akan direvisi. Akan tetapi sebenarnya saya telah melakukan wawancara dengan beberapa pengusaha, mereka bahkan menyebut sebenarnya pengusaha ini rencana omnibus law sendiri kan sebenarnya inisiatifnya bukan dari pengusaha, tetapi justru yang menarik adalah dari pemerintah, dari Jokowi. Beberapa pengusaha yang saya wawancara, mereka menyebut bahwa kami tidak pernah tahu ada rencana untuk menyusun omnibus law, bahwa ini juga terutama bukan berangkat dari kepentingan para pengusaha, termasuk dari Kadin ya. Saya sempat juga wawancara, bahkan mengatakan bahwa
ya mereka menyesuaikan saja dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Dan poin penting lainnya sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Jokowi sangat ngotot untuk menerbitkan Omnibus Law, berupaya untuk menyederhanakan aturan dan segala macam, seolah-olah aturan dan korupsi segala macam dalam menjadi penghambat investasi. Pada kenyataannya sebenarnya Indonesia kan para pengusaha menjalankan bisnis sudah terbiasa sebenarnya dengan environment yang penuh dengan pungutan liar, korupsi dan segala macam. Ketika saya wawancara pengusaha, apakah mereka menganggap situasi itu menjadi penghambat mereka dalam berinvestasi? Mereka menjawab sebenarnya tidak. Justru itu memperlancar mereka dalam usaha mereka gitu. Kalau tidak ada pungutan liar, justru malah merepotkan gitu. Jadi lalu apa sebenarnya poin penting dari Omnibus Law? Menurut mereka sebenarnya bukan soal susahnya menjalankan usaha karena adanya aturan yang berbelit-belit atau birokrasi yang berbelit-belit, tetapi yang menjadi persoalan bagi mereka adalah persoalan buruh. Jadi Omnibus Law sebenarnya bukan untuk upaya untuk menyederhanakan aturan, mungkin itu ada, tetapi yang lebih menjadi poin utama bagi para pengusaha dan terutama pemerintah adalah persoalan buruh di Indonesia yang sulit diatur gitu. Jadi buruh di Indonesia yang harganya upahnya masih tinggi, ada begitu banyak tuntutan yang jika dibandingkan dengan di Vietnam itu sangat berbeda gitu. Jadi Indonesia dianggap tidak bisa bersaing dalam kaitannya dengan persoalan tenaga kerja. Jadi sebenarnya Omnibus Law kalau dari perspektif pengusaha mereka lebih concern dengan soal tenaga kerja. Mereka berusaha memangkas berbagai hak-hak tenaga kerja untuk memudahkan mereka merekrut dan memecat tenaga kerja. Sementara soal birokrasi itu tidak menjadi soal bagi mereka ya karena memang iklim usaha di Indonesia adalah iklim usaha yang ditopang oleh pungutan liar, oleh korupsi dan segala macam. Karena itu tidak heran tidak lama setelah ide Omnibus Law ini muncul, KPK dilemahkan, ada revisi Undang-Undang KPK dan segala macam. Itu kan berjalan beriringan gitu. Kenapa upaya untuk membuka investasi, tapi di sisi lain justru melemahkan institusi pemberantasan korupsi. Jadi menurut saya karena korupsi tidak pernah menjadi penghambat bagi pengusaha, bagi mereka korupsi adalah justru memperlancar dan memberi ruang bagi mereka untuk mengakumulasi kekayaan lebih besar. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Mas Mugis dan juga terima kasih karena begitu cepat bisa menganggap isu ini ya. Saya mohon maaf sekali waktu kita sudah habis. Saya tahu masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab siang ini, tetapi saya berharap nanti kalau ada pertanyaan yang sangat ingin dijawab, teman-teman bisa membeli bukunya dan nanti bisa mudah-mudahan bisa mencari jawaban yang menarik di situ ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para panelis kita hari ini, termasuk kontributor-kontributor kita, dan juga tentu saja kepada Bung Haris Azhar yang menjadi diskusen hari ini. Dan semoga teman-teman di Indonesia maupun di seluruh dunia tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan ke depan dalam kondisi wabah COVID seperti ini ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya kamu pakai bahasa Jawa, Tom. Kulo boten saged basa Jawa, Mas Burhan. Terima kasih teman-teman, matur nuwun. Matur nuwun sami-sami, Mas. Mas Burhan apa kabar? Aku belum sempat jawab email, maaf. Ya, baik ya. Jadi ingat belum jawab email soal itu. Ya makanya, saya ingetin nih. Saya jawab itu biar Mbak Puspa balas email. Oh, siap, siap. Sehat selalu ya semuanya ya. Yuk, yuk Mas. Thank you Mas Burhan. Semuanya yuk, Mbak Ken. Terima kasih semua. Ya, semuanya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya Jumatan nih, sorry. Ya, kita tutup ya semuanya. Thank you. Recordingnya bisa didapat di ANU Indonesia Project Channel. Ada listnya, linknya di bawah. Thank you, bye. Terima kasih as usual Indonesia Project dan teman-teman. Bye. Terima kasih semuanya. Take care ya. Everybody. Bye. Bye.